Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada tayangan video kali ini, Majelis Dzikir Tawasau Mazikta akan menyajikan sebuah pengajaran tentang saat Al-Quran turun ke hati. Semoga pengajaran ini dapat membuka mata hati Anda. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Jibril alaihissalam atas perintah Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati beliau. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Ke dalam hati, ya, ke dalam hati, bukan ke dalam otak beliau Al-Quran diturunkan. Siapa yang dapat menyangka bahwa Allah telah memilih beliau sebagai seorang ummi, tidak dapat membaca dan menulis, dan penggembala kambing menjadi Rasulnya yang mulia? Pelajaran apa yang dapat ditadaburi dari apa yang menjadi ketetapan Allah dalam menurunkan kebenaran Al-Quran melalui beliau? Keluasan ilmu Allah sangat sulit dijangkau jika hanya mengandalkan ra'yu atau akal semata-mata. Kekuatan logika bukanlah satu-satunya yang dapat merespon atas setiap kehendak Allah. Penghampiran otak terhadap pemahaman kalimat-kalimat Allah hanya terukur dari kecerdasan otak itu sendiri, bukan atas dasar secara de facto dapat berlaku pada setiap kecerdasan otak manusia. Hanya orang-orang berimanlah yang otaknya tidak menolak terhadap keluasan ilmu Allah. Al-Quranul Karim diturunkan telah ditetapkan untuk kebutuhan seluruh aspek kehidupan manusia. Padanya Allah telah merangkan dengan kemudahan yang dapat dipahami oleh seorang Nabi mulia yang ummi tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahasa Arab terpilih menjadi bahasa yang digunakan Allah untuk Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam agar mudah dipahami dan dipelajari oleh segenap umat manusia. Bahasa bukanlah kendala yang dapat digunakan untuk menjangkau apa yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi, kepekaan hati kaum mukmin mendukung bagi mudahnya Al-Quran yang berbahasa Arab itu diyakini akan kebenarannya. Bagi bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, maka nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hatinya sangat berpengaruh untuk menstimulasi otaknya, mempelajari dan mengkajinya dengan perantaraan ahli bahasa Arab. Ketersediaan para ahli bahasa Arab di belahan dunia ini merupakan kekuasaan Allah untuk mendekatkan kemudahan kaum mukmin mendapatkan pemahaman dengan bahasa ibunya sendiri. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa ibu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mudah dipahami oleh beliau atas wahyu yang turun ke dalam hatinya melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Subhanallah, hati ternyata menjadi barometer kaum mukmin untuk mendapatkan kemudahan menerima dan meyakini akan kebenaran ayat-ayat Allah. Rahasia ilahiyah tak tertulis dan terbuka, tetapi pemahamannya dapat tertangkap dengan kepekaan hati. Dari hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua keterangan Allah tentang perintah, larangan, petunjuk, sejarah kehidupan para nabi, bukti-bukti akan kebenaran firman Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dan sebagainya kini sudah tertulis dan terbaca. Tak ada yang dirahasiakan lagi. Adakah Al-Quran telah dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam? Inilah persoalan yang menjadikan segala hal yang ada di dalamnya banyak yang masih asing diketahui, apalagi dipahami dan benar-benar diamalkan dalam kehidupan. Maka tak heran jika Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana enggan menurunkan kebijaksanaannya, al-hikmah, untuk menjelaskan perkataannya sendiri kepada semua kaum mukmin yang tak peduli terhadap keterangan-keterangan Allah di dalam Al-Quran.
Semua kembali bagaimana hati kaum mukmin atas keyakinan bahwa petunjuk atau ilham sebagaimana wahyu akan diturunkan ke dalamnya untuk menerangkan kebenaran ayat-ayat Allah. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.